Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Fa inni usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kabar para santri, sahabat cinta kopiah di mana saja berada? Ini kitab bagus. Nama kitabnya Al-Kawakibud Durriyah. Di Parabe, di pondok kita, santri kelas 3 sanawiyah sudah mulai membaca kitab ini dan nanti diselesaikan sampai kelas 6. Karena Ustadz, perkenalan bersama Ustadz Muhammad Zaki. Kali ini di tahun ajaran ini kelas 3 belajar sama Ustadz teks kitab Kawakibud Durriyah, mata pelajaran ilmu qawaid atau nahwu. Kita perlu mengenal kitab yang ditulis oleh Al-Alamah Al-Qudwah Al-Fahamah Badrus Sari Al-Akmal Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Al-Bari Al-Ahdal. Kita biasa singkat dengan memanggil dan menyeru nama beliau dengan Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Ahdal, atau ringkasnya Syekh Al-Ahdal saja, yang menulis kitab Kawakibud Durriyah. Kitab ini merupakan kitab komentar atau hasyiah atau syarah. Kita sudah mengenal kitab Matan Al-Ajurrumiyah yang ditulis oleh Ibnu Ajurrum, di mana teks kitab tersebut memiliki faedah yang banyak, menyelimuti terhadap semua insan-insan penuntut ilmu qawaid dan ilmu bahasa Arab, yang menjadi pondasi untuk memahami sabda Rasulullah SAW dan memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai penuntut ilmu kita perlu mengenal di mana Ibnu Ajurrum adalah seorang ulama yang saleh, wara, ahli zuhud dan juga pakar ilmu fiqih. Beliau sampai bertanya kepada hatinya sendiri dengan mengatakan, "In kana hadza khalisan liwajhillah fala yabla." Kalau sekiranya tulisan saya ini ketika beliau menulis mukaddimahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tulisan ini tidak akan binasa. Maka segeralah beliau lemparkan tulisan mukaddimahnya ke sungai karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan niat tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebabkan lembaran-lembaran kertas tersebut tidak rusak dan tintanya tidak binasa. Sampai abad ke-15 Hijriah hari ini kita tetap membaca kitab Matan Al-Ajurrumiyah. Nah, anak Ustadz, para santri, sahabat cinta kopiah di mana saja berada, tentu kita tidak bisa berhenti dalam satu kitab saja. Untuk meningkatkan kemampuan kita dan untuk meningkatkan pemahaman kita, untuk menggali Al-Quran dan Sunnah memerlukan seperangkat pengetahuan yang kompleks. Oleh karena itu, di kelas 3 kita harus membeli kitab ini, ya. Ini kitabnya. Anak Ustadz yang belum sempat ke Parabe, kapan-kapan dalam kondisi pandemi seperti ini, Anda boleh kirim lewat Ustadz, boleh kirim lewat siapa saja ke Syariah Mart kita, ke koperasi kita. Ini kitabnya, ya. Nah, saya perkenalkan. Sila. Bentuknya seperti ini. Ada tulisan di dalam, ada tulisan di luar. Mirip kitab Tafsir Jalalain ya, yang ada tulisan dalam, tulisan di luar. Nah, tulisan di dalam ini adalah komentar terhadap kitab Matan Ajurrumiyah yang telah Anda selesaikan di kelas 2. Nah, kitab ini yang tulisan di luar kotak besar ini ditulis oleh Al-Imam Ru'aini Al-Hattab. Imam Ru'aini Al-Hattab. Beliau adalah seorang faqih dalam mazhab Maliki, juga ahli tasawuf, bahkan juga ahli fiqih, bahkan juga ahli usul, juga ahli qawaid, ahli nahwu. Menulis kitab berjudul Mutammimah Al-Ajurrumiyah. Mutammimah Al-Ajurrumiyah pada abad ke-9 Hijriah. Beliau adalah orang Maghrib, orang Tripoli, orang Maroko. Nah, ini komentar terhadap kitab yang telah Anda pelajari selama kelas 1 dan kelas 2 itu. Bernama kitab Mutammimah Al-Ajurrumiyah, atau kita sebut dengan Matan Mutammimah saja. Setelah ini ditulis, lalu pada abad ke-13 Hijriah, seorang ulama bernama Abu Bakar Al-Ahdal tadi mengomentari teks yang di luar ini dalam bentuk syarah. Nah, ini yang disebut Kawakib ini. Kawakibud Durriyah ini yang ini. Komentar terhadap teks yang ada di luar kotak. Namanya kitab Kawakib Ad-Durriyah. Nah, sehingga dalam satu jilid kitab ini ada 2 pengarang. Yang pertama bernama Al-Imam Ru'aini Al-Hattab. Ini sini dia. Yang nulis ini Ru'aini Al-Hattab. Yang menulis ini Imam Ru'aini Al-Hattab. Kita sebut kitabnya Matan Mutammimah Al-Ajurrumiyah. Nah, Matan
matan Mutammimah al-Ajurumiyah ini disyarah, dikomentari, dijelaskan, diberi contoh oleh tulisan yang banyak ini. Ditulis oleh Abu Bakar al-Ahdal pada abad ke-13 Hijriah. Nah, anak Ustadz, para santri, setelah kitab ini kita miliki, Anda kenal dengan kitab ini, maka adab kita adalah sebelum membacanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilimpahkan keberkahan, pahala dan faedah yang mengalir untuk beliau sampai akhir zaman, tentunya kepada seluruh penuntut ilmu agama atas izin Allah Subhanahu wa taala. Para santri, sahabat cinta kopiah, kitab ini yaitu kitab Matan Mutammimah al-Ajurumiyah langsung dengan komentar Kawakibud Durriyah oleh dua pengarang, terdiri dari 2 jilid atau 2 pembahasan utama. Pembahasan pertama pada jilid pertama itu mencakup mulai dari kalam, definisi sebuah ungkapan menurut bahasa Arab, sampai pembahasan isim-isim yang dirafa'kan atau kita kenal dengan al-marfu'at. Nah, pada bab kedua, pada jilid kedua, masuk kepada pembahasan al-mansubat sampai kepada waqaf. Nah, anak Ustadz, para santri dan sahabat cinta kopiah, alangkah lebih tertibnya struktur keilmuan yang kita salin dari pengertian-pengertian yang telah disampaikan oleh guru ataupun pengarang kitab, kita buatkan catatan. Boleh catatan seperti ini yang ukuran kuarto A4, kertas kanvas, nggak ada garis-garisnya, bersih, polos, nggak ada garis-garisnya. Nah, sepertinya contohnya nih, saya bikin catatan mengenai istisna. Di antara isim-isim yang dinasabkan ya ada istisna, ada mustasna, syabah istisna dan lain-lain seperti ini. Untuk kelas 4. Atau boleh Nana Ustadz menggunakan catatan yang folio seperti ini. Ini Ustadz salin mulai dari kelas 3 ya belajarnya nih. Seperti ini. Tidak boleh pakai catatan ukuran yang lebih kecil daripada itu, karena memang catatan ini kan kita pakai sampai kelas 6 jika Nana Ustadz memutuskan untuk meneruskan pembelajaran dan sekolahnya sampai kelas 6. Akan lebih menarik dan lebih seru karena guru-gurunya guru-guru hebat, materi pelajarannya materi pelajaran-pelajaran yang sangat mantap dan luar biasa. Ini ya, catatannya boleh pakai yang folio isi 100 seperti contoh Ustadz nih, atau catatan yang kanvas ukuran A4 kuarto seperti ini. Ya, dalam perjalanan pembelajaran kita secara online atau daring ini, Ustaz akan upload, Ustaz akan mengunggah file-file catatan yang sifatnya foto scan kepada jejaring media sosial kita supaya kita bisa download dan diunduh, kemudian disalin kembali ke dalam catatan. Tetap sabar belajar, niat karena Allah Subhanahu wa taala, secara perlahan dan bertahap, teks demi teks, penggalan demi penggalan kita pelajari, kita baca, dicarikan terjemahannya, dan kita carikan contoh-contohnya supaya cepat memahami dasar-dasar ilmu nahwu.